Oke, baik. Saya Queen Adam Saragi dari jurusan perkebunan 4B, dan di sini saya akan membuat sebuah piramida infografis dari Corel Draw. Nah, jadi pertama-tama kita persiapkan dulu kertas kerja kita. Ini dia ukurannya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, oke, kita lanjut langsung ya. Jadi pertama kita buat kotak terlebih dahulu. Dari menu rectangle tool yang tadi saya klik ya. Ini kira-kira seperti ini ukurannya. Nah, selanjutnya kita beri garis di tengah seperti ini nih. Kalau mau lurus bisa pakai tombol shift di keyboard ya. Kita tengahkan dulu gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini panjangnya. Nah, selanjutnya ini kita klik kanan dulu, baru convert to curves, baru klik menu shape tool untuk membuat segitiganya nih ya. Jadi dari segi 4 tuh baru kita buat jadi segitiga. Ini kita tandai dulu tengahnya nih. Karena pakai kertas besar nih kan, jadi zoomnya harus agak ekstra maksimal gitu. Nih, sudah klik kanan baru tekan add, baru nih di sudut-sudutnya klik delete. Nah, ini deh, jadi kayak ketarik dia deh. Nah, kira-kira seperti ini nih. Baru di bawahnya juga, di tengah bawah sisinya. Nah, nih kita klik add, baru kita tarik ke bawah, klik kiri mouse. Nah, ini dia. Oke, kira-kira ini deh, seperti inilah. Ini kita tarik lagi nih. Ya, makanya jadi tadi garis tengahnya itu agak diturun bawahkan sedikit, untuk di bawah, untuk dipanjangkan sedikit gitu. Selanjutnya nih kita klik untuk membuat garis di sisi bawahnya itu. Jadi nanti garis ini berguna untuk kayak membuat pembatasnya gitu per barisnya gitu. Nanti bisa kita lihat sendiri aja. Untuk di sudut luarnya bisa kita panjangkan sedikit. Nah, itu juga yang di sebelah kanan. Sedikit. Oke, lalu kita blok garisnya ya, lalu kita copy, klik Ctrl+D, lalu kita gandakan, naikkan ke atas dulu. Nah, kira-kira sebesar ini, lalu klik Ctrl+D terus untuk terus dia tercopy sampai atas nih, kira-kira sampai 5 garis segini dia ya. Nah, lalu kita blok 4 garis di atas, kita geser sedikit ke atas nih. Nah, biar ukurannya pas gini, seperti ini deh. Nah, seperti inilah. Baru kita warnai ini. Diwarnai, kita hapus garisnya. Jadi untuk garis di segitiga itu tidak akan terhapus nih ya, hanya di luarnya saja yang terhapus. Kira-kira seperti ini dia. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik shift, baru kita klik satu-satu kotaknya nih. Ini untuk kita memblok nih ya. Kita blok semua gitu. Tapi pakai shift. Baru kita klik tengahnya, kita pindahkan. Jadi yang ikut itu cuman merahnya doang. Nah, bekasnya itu tertinggal, dan bekas itu masih kita pakai. Jadi kita singkirkan aja dulu keluar kotak, keluar kertas kerja kita. Yang merah ini kita masukkan ke dalam kertas kerja. Tapi yang di luar itu tetap masih berguna, jadi jangan langsung dihapus gitu ya.
sesuai arahannya. Yang warna pertama ungu paling bawah, yang kedua biru, yang ketiga hijau, yang keempatnya orange, dan yang paling terakhir tetap merah. Kira-kira seperti ini deh. Jadi ini karena hilang garis hitamnya, kita klik, kita hilangkan garisnya tadi ya duluan. Ini deh. Selanjutnya kita klik shift seperti yang tadi kan, kita blok satu-satu juga. Tapi ini dia klik kanan, baru pilih menu ini, group object. Jadi menu ini berguna untuk kayak menyatukan apa masing-masing kolomnya inilah, yang kayaknya tadi terpisah jadi menjadi satu gitu deh. Nah, ini kan dua nih kan. Nah, jadi kalau diklik ini group object, jadi satu bangunan gitu deh, sampai ke ujungnya kita buat. Ini selanjutnya ya. Selanjutnya kita buat bayangannya. Nah ini maaf sebelumnya, karena laptop saya kalau saat buat bayangan tuh jadi agak error, jadi saya percepat aja gitu ya. Nah seperti ini kira-kira bayangannya jika sudah paling atas. Jadi pas udah ada kayak gini, kita klik CTRL plus home. Nah jadi akan muncul bayangan itu deh. Nah, selanjutnya kita buat kotak persegi panjang, kira-kira selebar sisi piramidanya juga sih. Kira seperti ini deh. Ini kita buat untuk kolom kata-katanya nih ya. Nah kita gandakan terus sampai ke 5 jumlahnya juga nih, sama kayak jumlah piramidanya. Kita blok, kita geser dulu sisinya ke tengah piramida. Jadi ini sepanjang ini bakal kita buat di seakan-akan kayak di balik piramidanya ini nih. Jadi harus kita paskan juga. Nah paskan juga tengah piramida sama sisi-sisi persegi panjang ini ya. Kalau ada yang kurang pas, kemungkinan dia kalau pas mau disembunyikan di belakang itu ada yang bakal nggak kena nih, nggak kena ke belakang gitu deh. Kita lihat aja nanti entah ada yang kena apa enggak. Ya, nah, kira-kira udah pas aku rasa itu ya. Tapi kita beri warna dulu ya untuk kotak-kotaknya, kayak susunan warna piramida nih ya. Atas merah, selanjutnya sampai ke paling bawah ungu. Nah oke, selanjutnya kita klik shift, tekan shift, baru kita blok satu kotaknya. Nah jadi setelah kita klik shift, saya hilangkan dulu garis ini ya. Jangan sampai ada celah gitu ya, kalau bisa berapi deh nampaknya. Tutup semua garis-garis putihnya, usahakan semua tertutup dengan warna kotak ini. Garis seperti ini kita blok lagi dengan menggunakan shift ini. Kanan, baru ini order dan to back of pick. Nah ini
seperti ini dia. Nah ini kan kira-kira ada yang kena nih belakang nih kan, jadi kita langsung biasakan ya. Nah kira-kira seperti ini dia, jadi nampaknya kayak di belakang piramida itu deh. Kita ambil satu persegi panjang ini untuk membuat, kita kecilkan dulu ya persegi panjangnya, agak kecil sedikit aja itu. Nah ini untuk membuat bayangan, kita beri warna hitam dulu, jadi bisa kita lihat sendiri bayangan ini dimana saya maksud. Kita miringkan sejajar dengan kemiringan piramidanya juga nih ya, jadi kayak seakan-akan kita buat garis hitamnya ini nempel sama sisi sebelah kanan piramidanya gitu. Nah, usahakan pas gini ya. Baru convert to curves, lalu kita klik set tool untuk menggeser sudut-sudut persegi panjang hitamnya tadi supaya menyatu dengan ini ya, seperti ini dia. Nah kira-kira ada seperti ini ya kan. Lalu klik menu ini transparency tool, kita akan membuat hitamnya ini jadi kayak transparan gini dia, jadi seakan-akan seperti bayangan gitu ya. Usahakan setipis mungkin bayangannya dia, kalau bisa ya kayak hampir-hampir gak nampak lah, cuman dia pas kayak bayangan lah. Pakai bayangan piramidanya dari belakang gitu ya. Nah, kita gandakan kotaknya ini dulu, baru kita tarik. Nah, sebelumnya saya panjangkan dulu. Jadi nanti kotak-kotak ini berguna untuk mengisi kata-katanya gitu ya. Nah ini dia, kita beri warna putih ya kotak kecilnya ini. Nah, lalu kita klik kanan dan ini convert to curves, klik shape tool, kita buat seperti ini bentuknya ya. Nah, kita gandakan, kita buat 5 juga nih untuk mengisi masing-masing kotak-kotak panjang ini ya. Nah jika tertimpa gini kita blok dulu kepalanya, baru kita klik order dan to photo backpack. Nah ini bakal nampak deh. Kita gandakan juga sampai atas. Nih. Nah ini langsung nampak deh. Ini sudah saya gandakan, cuma tertutup nih kan. Jadi saya klik order back. Kira-kira seperti ini dah. Cocokkan dulu nih kotaknya ya. Usahakan jangan nampak latar balok-baloknya ini. Seperti ini nih.
transparan. Jadi kita klik menu untuk membuat kotaknya. Nah, kita buat kotak terlebih dahulu, tapi bentuknya bukan segi empat ya. Nah, ini kita buat seperti ini dia bentuknya. Nah, lalu kita beri warna dulu. Saya mau beri warna abu-abu tua. Nah, di sini kita membuat gradasi warna. Nah, seperti ini dia. Untuk warna lawannya kita buat putih atau abu-abu muda gitu. Kalau di sini saya buat ini abu-abu muda. Nah, kita gandakan ya. Kita gandakan untuk membuat yang agak kecilnya sedikit. Klik shift untuk lebih presisi agar lebih tengah dia. Seperti ini kira-kira. Nah, lalu ini saya balikkan jadi kayak melawan arah. Jadi seperti inilah dia penampakannya. Yang besar sama yang kecil dia seperti berlawanan gradasi warnanya. Lalu kita gandakan dia. Kita buat 5 juga. Lanjut ke bawah. Nih. Nah, kita cocokkan agak tengahkan sedikit gitu ya. Kira-kira seperti inilah deh. Jadi agak sulit juga untuk menengahkannya kalau pakai mouse. Nah, ini dah kira-kira seperti inilah. Nah, ini dah. Nah, oke, selanjutnya kita ini kan yang saya bilang terbuang tadi, ini masih kita pakai. Nah, dari sini kita akan membuat bayangan putihnya, tapi cuma setengah. Klik shape tool dulu. Nah, baru kita tarik sudut kanannya ke tengah. Nah, jadi kita cuma pakai setengah segitiganya aja. Kita geser. Kita beri warna putih, baru kita transparankan jadi kayak seperti pencahayaan aja dia. Nah, seperti inilah dia. Jadi gunanya ini untuk kayak memberi pencahayaan sama sisi sebelah kiri piramidanya gitu, jadi kayak lebih nampak hidup piramidanya. Jangan terlalu terang jadi, tapi jangan terlalu gelap juga gitu ya. Standar-standar aja untuk pencahayaan doang. Tergantung selera juga lah mana cocoknya. Nah, ini saya atur juga. Oke, kira-kira seperti inilah dia pencahayaannya. Nampak apa tuh ya, lebih nyata piramidanya. Tapi kita cocokkan juga ya, jangan nampak nabrak gitu. Cuma agak sulit juga untuk mencocokkan sebuah bentuk dengan bentuk yang lain gitu ya. Nah, ini dia kira-kira seperti inilah hasilnya.
Oke, cukup sekian dari saya. Saya sini hanya membuat sebuah medianya saja. Saya tidak memasukkan kata-katanya. Kata-katanya itu tergantung selera kalian. Dan sekian dari saya.